Terus, apa gunanya ideologi? Kok tadi tidak ada dogma, doktrin, dan dilanjutkan ideologi? Yang pertama, ideologi itu berfungsi sebagai explanatory, menjelaskan realitas. Biasanya untuk dunia politik, sosial. Kadang-kadang juga berfungsi evaluatif, mengevaluasi. Yang baik itu gini loh, berarti yang kayak gini nggak bagus. Itu fungsi evaluatif. Kalau fungsi explanatory, realitas itu berjalannya semacam ini. Jadi kita harus melakukan ini biar cocok sama kenyataan. Itu fungsi explanatory. Masyarakat itu tertindas loh. Jadi kita harus berjuang membebaskan mereka. Ini loh ketertindasannya. Itu ideologi biasanya. Explanatory. Kalau evaluatif, mengevaluasi sebelumnya. Terus orientatif. Orientatif itu mengarahkan. Kita harus kemana? Apa yang harus kita lakukan? Kemana kita harus melangkah, itu orientatif. Dan yang keempat, programatif. Programatif itu biasanya terstruktur. Saya tadi bilang step by step. Langkah kita pertama kemana? Terus harus melakukan apa? Di step yang pertama apa saja yang harus ada? Itu namanya programatik. Ya nanti kalau teman-teman baca Marxisme awal atau Marxisme muda dan tua sekaligus, nanti akan kelihatan bahwa untuk menuju masyarakat komunis itu ada program-programnya ternyata. Kapitalis juga begitu. Untuk mempertahankan status quo-nya dia ada strategi-strategi, ada program-program. Itu namanya programatik. Jadi menjelaskan atau mendidik, mengevaluasi atau mengorientasi atau bikin program. Ini fungsinya ideologi. Terus, saya tadi bilang we all have one. Setiap orang punya ideologi. Suka, tidak suka. Ketika kamu punya prinsip-prinsip hidup, dan prinsip itu kamu wujudkan dalam praksis hidupmu sehari-hari, sebenarnya itu sebentuk ideologi. Tidak mungkin ada orang yang tidak punya sama sekali ideologi. Meskipun orang desa tidak iso mikir, tidak ngerti internet, tidak ngerti laptop, pasti dia punya prinsip-prinsip hidup yang jadi pedomannya dia untuk melakukan sesuatu, jadi orientasinya. Itu ya sebenarnya ideologi membuat hidup kita lebih mudah. Tanpa ideologi orang akan, yang pertama itu relatively disoriented. Dia akan disorientasi. Kalau kamu tidak punya prinsip dalam hidup, kan kamu ngambang. Mau kemana, untuk apa, selanjutnya bagaimana, kamu tidak jelas. Kira-kira kamu pengen jadi apa besok? Tidak tahu ya Pak, saya itu tidak pernah mikir sampai ke sana. Nggak punya prinsip, jadi kamu relatively disoriented, tidak punya orientasi. Ini loh, ada dua kubu tawuran di Indonesia hari ini. Ada klub A sama klub B. Kamu kira-kira ada di mana? Tidak tahu Pak, saya tidak usah mikir lah Pak yang gitu-gitu. Disoriented, kamu tidak punya prinsip. Dan tidak punya prinsip itu menyusahkan dirinya juga menyusahkan orang lain. Dalam hal apapun. Kamu suka enggak sama dia? Tidak tahu ya. Suka apa enggak kayak gini. Loh itulah temenmu ya sumpek. Ini mau tak duluin nanti jangan-jangan suka. Loh malah susah. Mending jelas. Gitu loh. Kalau jelas kan enak menyikapinya. Oh suka. Oh ya wis berarti kita bersaing nih. Kan gitu. Ya bodoh wae ya. Jadi kadang-kadang saya juga repot. Misalnya ada tanya, Mas sampean alirannya apa? Saya ada aliran-aliran Pak. Yang penting itu kan susah menyikapinya. Orang tegas lebih enak. Sampean aliran apa? Saya apa? Oh berarti kalau A gini ngerti aku. Ada yang harus saya hargai, saya toleran. Nggak ngomong-ngomong inilah biar kamu nggak tersinggung. Kalau saya B Pak, oh iya lebih enak menyikapinya. Tapi kalau kamu ngambang, saya itu nggak tahu kok Pak sejak dulu. A yo iso, B yo bisa. Bingung kita menyikapinya. Jadi
Harus punya prinsip. Memudahkan hidup. Bahwa prinsip kita salah, ya nanti kan ada yang mengingatkan, atau waktu kita evaluasi bisa diperbaiki. Harus punya ideologi. Relatively disoriented. Atau yang kedua, kalau kita tidak punya ideologi, susah kita menghadapi hidup. Apa-apa bingung. Ada fenomena-fenomena baru, jawabmu susah. Harus bagaimana? Tiba-tiba ada fakta A, tiba-tiba ada fakta B, tiba-tiba ada fakta C. Orang yang kamu kagumi tiba-tiba terbukti tidak beres, tiba-tiba kawin lagi. Atau tiba-tiba korupsi, atau tiba-tiba. Ketika menghadapi ini kan, kalau kamu punya prinsip enak. Tapi kalau enggak ya kamu akan bingung. Itu gunanya ideologi. Menghadapi perubahan-perubahan besar misalnya. Ini partai platformnya beda-beda, tapi kok yuk bisa koalisi. Itu kan fakta mengagetkan. Tapi kalau kamu punya prinsip, menyikapinya mudah. Katanya orang desa itu lugu, anti materi, rukun. Tapi ini kok ada yang orang desa tapi materi sekali ya. Hai, itu kan fenomena baru. Kalau kamu punya prinsip, punya orientasi, menyikapinya gampang. Dan yang ketiga, kalau kamu tidak punya prinsip, tidak punya ideologi, kamu susah untuk menilai. Ya tadi menghadapi aja susah, apalagi menilai. Ketemu saja susah, apalagi mengkritik. Akan berat. Kamu akan terombang-ambingkan. Pokoknya yang lain aja, trennya kemana kamu akan ke situ. Kalau 2-3 tidak bisa, kamu tidak akan melakukan yang terakhir itu. Tidak pasti apa yang harus dilakukan. Apa yang harus saya jalankan menyikapi itu. Jadi meskipun banyak orang mengkritik ideologi dalam tanda petik karena menganggap ideologi itu sesuatu yang negatif, tapi sebenarnya setiap orang punya ideologi. Dan akan lebih ringan, lebih menguntungkan kalau orang punya ideologi. Orientasi hidupnya jelas, tidak ngambang. Jadi tidak usah malu-malu kalau kamu punya pandangan, punya prinsip, punya ideologi tertentu, tidak masalah. Memang hidup itu butuh prinsip-prinsip. Pak, saya ideologi saya ikhlas lillahi ta'ala, apa saja saya harus begitu misalnya. Nah, ini kan semacam prinsip, praksisnya kamu rumuskan model itu juga. Mungkin di titik tertentu tidak pas, nanti kan ada perbaikan-perbaikan, tapi kamu lebih nyaman, sudah ada jawabannya. Ya kayak dalam agama misalnya ada orang yang selalu bingung nyari dalil, capek. Fenomena itu banyak sekali, luar biasa. Kalau kamu punya prinsip aja beberapa, itu kamu tidak usah capek nyari dalil. Misalnya, menurut agamaku Pak, ada prinsip adil. Apapun yang tidak adil itu pasti anti-Islam misalnya. Ini kan prinsip. Jadi kamu ketemu fenomena apapun yang menunjukkan ketidakadilan, kamu tidak perlu capek nyari dalil, pasti tidak Islami sudah. Kenapa? Kamu sudah punya ngerti prinsipnya. Misalnya Islam itu Pak anti dengan yang ketidaksopanan. Nah, berarti ketemu apapun yang tidak sopan, kamu nggak perlu capek-capek surat apa, ayat berapa. Itu pasti tidak Islami. Ada artis dangdut goyang, terus kamu tunggu, dalilnya goyang itu apa ya Pak? Ya pusing kamu kalau nyari satu-satu gitu, enggak. Kalau ada prinsip-prinsip umum yang jadi pedoman praksis, semua kan lebih mudah. Daripada kamu capek waktumu untuk satu demi satu masalah kamu pikirkan. Ketika kamu punya prinsip kan gampang. Misalnya kamu punya prinsip, pokoknya kuliah nomor 1, pacaran nomor 0. Loh itu kan enak, ada prinsip. Kalau urusan kuliah kok tabrakan sama pacaran, ya didulukan yang atasnya. Yang pacaran kan nomor 0. Itu kan enak, kamu gak perlu capek-capek menganalisis. Gitu loh.
Kalau kamu tiap hari ada masalah kamu analisis satu-satu, waktumu habis. Jadi begitu ada tabrakan, sebentar, dalam hidupku kalau tabrakan urusan ini sama ini, tadi janjinya tak nomor satukan ini, ya sudah. Jadi tidak perlu diskusi lama-lama. Nah, itu pentingnya ideologi. Jadi kita semua, saya ingin menghindar Pak dari itu. Saya tidak mau ideologi-ideologinan. Itu juga sejenis ideologi. Saya nggak mau punya prinsip apa-apa. Itu juga sejenis ideologi tapi merepotkan. Ya, kamu karena ketika tidak punya prinsip apapun, ya setiap satu masalah kamu diskusi, satu masalah kamu diskusi. Habis waktunya. Misalnya urusan makan aja. Makan itu pokoknya Pak, saya prinsipnya satu, yang terjangkau oleh kantong. Itu kan beres, selesai. Jadi meskipun ada restoran mewah luar biasa, kamu tidak perlu mikir di situ ndak ya makannya, ndak usah. Mesti ndak nyampe, jadi ndak perlu dibahas. Kan gitu. Lebih simple gitu loh. Oke. Terus. Nah, di level sosial itu tadi kan saya contohnya banyak individual. Di level sosial dalam praksisnya ideologi sering gandeng dengan revolusi. Kenapa begitu? Ya karena arena publik, ruang sosial itu tempat kontestasi antar ideologi. Ideologi yang mapan ingin mempertahankan diri, ideologi tandingan ingin ganti posisi. Itu yang terjadi sehingga dekat sekali istilah ideologi ini dengan revolusi. Setiap ideologi berusaha untuk membentuk dunia sesuai versinya. Yo kayak kamu misalnya Tan, yang satu ruang sosialnya bikin kecil aja ya, misalnya kamar kosmu. Yang satu uangnya tidak cukup jadi merasa lebih enak masak sendiri. Yang satu masak itu merepotkan, lebih simpel kalau beli di luar. Oh, ini kan dua prinsip yang berbeda. Yang satu masak, yang satu ingin keluar. Ini kan kontestasi, siapa yang menang. Tiap hari mesti dua orang ini saling pamer. Nah kan enak masak sendiri, ngirit. Yang satu, enak beli, enak tau daripada kamu masak sendiri, tidak enak. Itu kan kontestasi. Itu pinginnya nanti temannya ikut dia. Itu biasanya modelnya begitu. Kamu akan lega luar biasa kalau temanmu, bener ya, lebih enak masak sendiri. Kamu yang masak sendiri. Ya kan, sudah dibilangin dari tadi. Atau yang satu yang bilang, ternyata memang enak beli. Tiwas capek juga sekarang apa-apa mahal, mending beli. Yang kamu tadi beli di luar jadi lega. Dunia sosial besar kayak negara juga begitu. Semuanya kontestasi ingin menang ideologinya. Jadi nggak usah kaget. Pak, kok ada ya organisasi yang ideologinya beda sama yang kita sepakati? Ya pasti ada. Ndak dulu, ndak sekarang. Karena memang tadi kan gagasan orang beda-beda. Cara berpikirnya juga beda-beda. Paradigma yang disepakati beda-beda. Jadi ideologi dekat dengan revolusi. Setiap ideologi ingin menguasai ideologi yang lain. Orang itu kan selain ingin menemukan kebenaran, dia juga suka kalau ternyata kebenarannya diakui oleh orang lain. Itu yang bikin manusia dengan manusia yang lain itu sering menjatuhkan miliknya yang lain dalam rangka untuk menunjukkan bahwa aku yang benar. Maka kita nggak harus terlalu kaget kalau hari ini banyak orang saling menjatuhkan gagasan yang lain. Kenapa? Karena setiap orang ada kecenderungan bahwa gagasanku lah yang lebih unggul dibandingkan yang lain. Ideologiku lah yang lebih pas. Itu pasti begitu. Dan yang lain juga tidak akan mau diam begitu saja. Dia juga ingin merebut panggung. Untuk agar ideologinya juga menguasai. Dan itulah persisnya pertarungan hari ini. Masing-masing ingin ideologinya yang leading, yang menang. Masyarakat manapun.
baik yang demo maupun yang tidak demo, diakui atau tidak diakui. Ketika ideologi kita menang, kita akan senang. Dan kita akan terus melakukan proses agar ideologi kita unggul. Itu nanti yang dibahas oleh Althusser. Jadi cirinya ideologi itu ingin menguasai yang lain sehingga dekat dengan revolusi. Kenapa begitu? Karena mereka punya tawaran sendiri, penjelasan sendiri tentang realitas. Ya, 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 tawaran sendiri